Record dulu. Oke, di sini udah ada Halaf, Cafe sama Agit nih. Berarti tadi tinggal ini Marda sama Kaira ya. Marda udah bilang ke aku, kalau Kaira belum konfirmasi. Oke, kita hari ini malam ini kita bakal belajarin ya keterbagian gitu. Ini kayaknya bakal jadi pertemuan terakhir kita gitu. Karena kan nanti minggu depan ini kalian udah mulai bimbingan sama Pak Herdi ya. Oh iya, sebelumnya aku mau nanya dulu deh. Waktu hari Jumat itu kan kalian ada ini kan, ada apa simulasi ya? Ya, Gimana tuh soal-soalnya? tuh Agit gimana Agit? Halo, Nah, Kak, gimana soal-soalnya? kalau soalnya Di, di luar diter perkiraan atau apa? Kayak gampang gitu. kebanyakan lupa rumus sih. Rumus. Ada ini Hmm. nggak? Geometri ada nggak geometri? Aritmatika geometri kan ya. Enggak, geometri beneran kayak bangun-bangun dan begitu ada nggak? Muncul nggak? Kalau soal yang kemarin tuh pakai soal yang tahun lalu sih, Kak. Hmm, aku on cam dulu deh sebentar. Berarti harusnya ini dong. Apa namanya? Gampang ya kalau soal-soal tahun lalu ya. Udah Ada Ya dipelajari. lumayan lah. yang susah banget tuh. Ya, pokoknya nanti kalian ini ya. Nanti ada selang waktu seminggu gitu kan. Bukan seminggu. Masih ada waktu berapa ya? 9 harian lah buat kalian masih Iya. bisa ini ngejar gitu. Dan aku mau bilang kalian ini sih fokus ke materi yang udah dipelajarin aja gitu. Jadi jangan nambah materi baru. Kecuali kalau misalkan Pak Herdi bilang kayak gitu, kayak nambah materi baru gitu. Oh, ya udah, tapi ini ya saran aku tuh nanti kalian lebih fokusin dalemin materi yang udah pernah dipelajarin gitu. Kayak misalkan kalian itu kan masih belum belajar tentang geometri ya. Nah, geometri itu udah kalian skip aja gitu. Jadi kalian pas di nanti pas lagi lomba itu nemu soal geometri itu udah skip aja. Tapi kalau soal-soal yang lain kayak misalkan aritmatika atau mungkin aljabar itu kalian langsung gas kerjain. Nah, sekarang juga kita kan udah mulai masuk ke teori bilangan gitu kan. Nah, nanti kalian bisa dalemin juga teori bilangan tuh. Sama nanti paling kalian belajar sendiri juga ini konsep tentang apa ya? Tentang ini permutasi kombinasi gitu. Oh iya, kalian udah ini kan udah megang bukunya kan masing-masing. Belum Kak? Belum. Ntar buku buku ini, buku apa namanya? Buku OSE-nya. Belum. Belum Kak? Walah, Aku udah, Kak. Oke. coba yang udah siapa yang udah? Cafe sama siapa? Sama Kaira. Eh bisa udah itu ngambil sendiri atau gimana? Ya, Ambil ngambil sendiri. sendiri. Jadi, ngambil ke perpustakaan. Oh gitu ya. Aku kira Belum ngambil aku, Kak. oke oke berarti udah dibolehin ngambil gitu ya. Tapi yang baru ngambil baru Cafe sama Kaira ya. Oke. Yang lain tahu infonya nggak? Harus ngambil ke perpus. Enggak. Tidak. Tahu. Belum. Kenapa? Aku Nggak tahu tahu. sih. Tahu, tapi belum ngambil. Emang. Masih aja sih. Oke. Ya udah. Kalau misalkan gitu, Lupa.
karena sekarang ada yang masih belum megang bukunya ya. Aku nanti bakal tulisin juga soal-soalnya. Oke gitu aja sih buat pembukaannya. Nanti aku langsung masuk ke materi. Kalian udah ini belum baca-baca sedikit gitu tentang materi keterbagian. Teori bilangan subbabnya keterbagian. Ada yang udah baca atau ada yang udah pernah belajar juga tentang keterbagian? Oke, mungkin kalian apa ya, cara nggak sadar gitu pernah pernah belajar. Ntar aku off cam dulu ya. Oke, aku share screen. Nah, kalian tuh mungkin secara nggak sadar nih pernah belajar juga tentang keterbagian tuh. Coba nih, aku coba tuh di sini konsep keterbagian tuh gimana. Nah, di sini kan kita udah mulai masuk ke bab 3 ya, teori bilangan. Nah, teori bilangan itu ada keterbagian, terus ada persamaan Diophantine dan fungsi tangga, sama apa ya? Sama udah tiga 3.1 sama 3.2 doang. Cuman ada dua subbab. Nah, kita malam ini bakal bahas 3.1 keterbagian. Tapi kalau misalkan ternyata sempat dilanjutin ya udah nanti kita coba bahas yang 3.2. Semoga sempat ya. Ini layar udah kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Oke, Aman. oke, oke. Oke, keterbagian. Nah, kalian tuh mungkin secara nggak sadar gitu, pasti pernah tahu kalau misalkan kita punya suatu bilangan. Misalkan bilangan itu kayak aku sesuai sama yang di buku deh. 13. Kita punya suatu bilangan 13 misalkan. 13 itu kita bagi dengan 5. Kira-kira 13 kalau dibagi sama 5 itu bakal menghasilkan suatu bilangan gitu. Suatu bilangan ditambah sama suatu bilangan lagi gitu. Nah, di sini bilangan bulat, yang di sininya pecahan gitu. Kira-kira bilang berapa sama berapa nih? Ya ini bulat, yang ini pecahan. Kira-kira bilang berapa sama berapa nih? 2 sama 6, 10 nggak sih? Oke, 2 sama atau 3 per 5 ya, 6 per 10 tuh. Oke, Iya. gitu, betul. Oke, nah 13 dibagi 5 itu ternyata 2 ditambah 3 per 5 gitu kan. Nah, coba kita bikin supaya 5 yang di bawah itu jelang gitu. Caranya gimana? Kaliin aja semuanya dengan 5. Kedua ruas dengan 5. Jadinya 13 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3. Gitu kan? Nah, kelihatan nih. Kalau misalkan ternyata bilangan 13 itu adalah suatu bilangan 2 kalinya 5 ditambah dengan 3. Nah, di sini tuh em, kita bisa sebut ini sebagai sisa. Sisa. Yang ini pembagi, ininya hasil bagi nih. Kebalik. Sorry. Ininya pembagi, 5-nya pembagi, 2-nya hasil bagi. Gitu ya. Nah, di sini masih gampang kan ya? Kelihatan banget ya. Oke, berarti kita coba em, mengubah ini jadi notasi gitu. Supaya bisa diterapin ke semua angka. Jadinya diubah kayak gimana?
Coba 13 itu bilangannya dibagi ya. Kita kan membagi 13 dengan 5. Seandainya ini tuh B per A gitu. Jadinya kalau misalkan masuk ke yang sini, itu berubah nanti jadinya sama dengan B sama dengan, nah coba 5-nya aku taruh depan deh. A dikali 2 itu hasil bagi ya. A kali K. Atau aku terus gini aja. K dikali A ditambah sisa. Sisanya aku sebut R deh supaya sesuai sama buku. Oke, terus nah di sini ada ketentuannya nih. Ketentuannya gimana? Ketentuannya gini. R itu sisa itu harus kurang dari si A, harus kurang dari pembagi. Ya kan? Syaratnya itu sisa itu harus kurang dari pembagi gitu. Kalau misalkan pembaginya 5, nggak mungkin sisanya 6 tuh. Karena 6 itu masih bisa dibagi lagi kan sama si 5. Nanti jadinya sisanya berapa? Satu gitu kan. Kalau 6 dibagi 5, sisanya satu gitu ya. Oke, terus R sisa itu harus lebih besar atau sama dengan nol gitu. Jadi maksimal, minimal itu 0 gitu. Nggak bisa negatif gitu ya. Aduh, sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Gimana, aman semua masih ya? Aman kok. Oke, aku lanjut lagi kalau misalkan gitu. Nah, di sini ada contoh soal nih. Misalkan gini, contoh soal bilangnya gini. Sebentar ya, bentar. Bentar. Oke, misalkan ada contoh soal gini. Contoh, jika N dibagi 8, sisanya 7. Kebacakan ya? Jika N dibagi 8, sisanya 7. Tentukan sisanya jika N dibagi 4. Oke, di sini ada soal kayak gini. Jika N dibagi 8, sisanya itu 7. Tentukan sisanya jika N itu dibagi 4. Oke, di sini kita coba tulis ya. Jadi kayak bentuk yang di atas nih. Bentuk yang kayak gini. Gimana nih jadinya? Bentuk yang ini, yang awal nih. Kalimat yang awal dulu deh. Diubah ke bentuk yang ini. Gimana jadinya? Ayo dong. On mic, on mic. Ayo. Jangan malu-malu. N sama dengan. Ayo, sepi banget ini. Kafe, Agit, Marda, ayo. Khalaf, ayo Khalaf. Khalaf udah on mic nih. Ayo, gimana? Lihat ini yang pembaginya yang mana, yang dibaginya yang Ya. mana, sisanya yang mana gitu. Gimana jadi nih? Jadi K dikali 8 plus 7 gitu kan. A dikali 8 plus 7. Oke. Oke, terus nanti di sini eh soalnya bilang, tentukan sisanya jika N dibagi 4. Berarti N sama dengan, jangan K lagi ya, kita bilangnya L deh. Karena hasilnya itu pasti, bisa aja beda gitu.
L dikali 4. 4 ditambah R gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kita gimana nih cara ngubah? Kepikiran nggak nih caranya? Oke, caranya gini ya. Kalian coba ubah yang udah diketahui bentuknya ke yang kayak gini, yang belum diketahui bentuknya. Diubah supaya mirip gitu kan. Nah, caranya gimana? Coba lihat di sini kan ada 4 nih. Oke, kita harus membuat supaya ini ada 4-nya. Jadi gimana nih? N sama dengan supaya jadi 4 jadinya 2K dikali 4 gitu kan. Iya. Nah, ditambah. Nah, supaya nanti 4-nya bisa keluar. Coba nih. Ini tambah 4. Terus ditambah 3. 7-nya dipecah gitu. Jadi 4 tambah 3. Nah, ini terus bentuknya diubah jadi kayak gimana nih? Jadinya 4 dikali 2K ditambah 1 plus 3 gitu kan. Jadinya, nah lihat di sini. Nah, N-nya kalau misalkan dibagi 4, nih N-nya kalau dibagi 4 ternyata sisanya 3 gitu. Jadi yang L-nya itu ini, L nih. Ini tuh L. Tuh, L-nya tuh nilainya 2K plus 1. Jadi, lihat ya, kalian tuh kalau misalkan eh, ada suatu bilangan N dibagi sama dua bilangan yang berbeda gitu kan. Di sini kan pembagian 8. Dan di sini pembaginya 4 gitu kan. Nah, berarti itu kan 8 sama 4 itu kan punya relasi gitu. 8 itu dua kalinya dari 4 gitu kan. Nah, kita bisa mikir kalau dari situ nanti 8-nya harus diubah dulu gitu kan. Jadi ada 4-nya. Jadi 8 itu kan 4 kali 2. Nah, 2-nya bawain ke K tuh. Disatuin ke K. Nah, terus di sini udah dipecah nih. Kita mecah juga yang 7-nya. Jadi ada 4 sama 3. Kenapa? Karena si 4-nya kita mau satuin gitu ke sini. Jadi supaya nilai L-nya kita dapat nilai L gitu. Nilai L itu kan harus berbeda sama K gitu kan. Jadi kita punya nih nilai L. Kalau kita punya nilai L berarti kita udah tahu tuh nilai R atau sisanya tuh berapa gitu. Ini kan udah ekuivalen tuh kan bentuknya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Berarti ini sisanya berapa? Sisa 3. kayak 3 ya. Oke, ada yang pertanyaan dulu? Diam itu aman atau bingung masih? Aku aman sih. Aman Oke, tuh. Agit aman. Alaf aman. Jempol, yang aman jempol. Ayo Gafe sama Marda sama Khalaf jempol dulu. Kalau udah aman. Oke. Oke sip, kalau misalnya udah aman, kita lanjut lagi soal nomor 2. Kita coba contoh-contoh soalnya supaya kalian terbiasa gitu. Oke. Di sini, nah, jika A dapat membagi B dan B habis membagi C. Ini tuh tandanya B itu habis membagi C atau dengan kata lain B itu adalah faktor dari C gitu. Ini juga A berarti faktor dari B gitu. Eh,
faktor dari B. Oke, gitu tunjukkan bahwa A dapat membagi C. Nah, di sini ya, soal yang paling susah tuh biasanya yang suruh menunjukkan gitu. Padahal bentuknya sederhana. Terus suruh tunjukkan doang kita tuh. Kalau misalkan A itu merupakan faktor dari C gitu. Kadang kita nggak kepikiran gitu gimana caranya, tapi coba kita otak-atik gitu. Nah, kita coba ubah ke bentuk yang kayak di atas. Ingat kalau misalkan A itu faktor dari B, berarti kalau B itu dibagi dengan A, sisanya berapa? Sisanya 0 kan? A dikali A tambah 0 gitu kan. Oke, terus di sini C sama dengan L dikali B ditambah 0 juga gitu kan. Terus kita disuruh nunjukin A itu faktor dari C. Oke, coba kita oh ini aku coba tulis kayak gini dulu. KA ini LB. Oke, coba di sini B itu kita ubah B yang di sini ya, kita ubah jadi KA. Supaya apa? Supaya nanti kita udah dapat hubungan A dengan C gitu. Coba ya. C sama dengan L dikali KA gitu kan. Berarti ini tuh LK dikali A gitu. Atau dengan kata lain ini tuh bisa kita ubah jadinya. Oh, jangan nggak usah. Kita langsung bisa mengidentifikasi kalau LK itu adalah hasil bagi dengan yang dibaginya itu C dibagi yang ini pembagi gitu kan. Oke gitu ya buat soal yang ini. Jadi kalau misalkan kalian suruh ditunjukin ya, tunjukin itu berarti kalian harus bisa membuat orang yang melihat itu paham gitu. Kalau misalkan, oh ternyata A itu bisa membagi C ya. Nah step-stepnya gimana? Step-stepnya kayak bebas. Stepnya mau pakai cara yang gimana aja. Pokoknya kalian itu bisa menunjukkan gitu. Tapi harusnya soal OSK itu nggak banyak sih yang suruh nunjukkan kayak gitu. Atau mungkin nggak ada ya, karena isian singkat gitu ya. Oke gitu buat contoh soal nomor 2. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, aku hitung sampai 5. Kalau misalkan kalian nggak ada yang on mic, ngarinanya berarti aku anggap aman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aman berarti ya. Oke, di sini kita masuk nih ke sifat-sifat keterbagian apa aja. Sifat, sifat. Taruh dulu, mau tambah dulu nih. Oke. Sifat, sifat keterbagian. Oke, apa aja nih ya? Yang pertama, kalau misalkan ada suatu bilangan A dikali B dan ternyata A dikali B itu bisa habis membagi C. Maka, jika ya, jelek. Jika AB habis membagi C, maka masing-masing bilangan itu tuh ya,
bisa habis membagi C gitu. Tapi ingat ya, ini tuh implisit gitu. Implisit. Em, apa ya? Aku lupa istilahnya. Ini pokoknya ini tuh searah gitu. Hubungannya searah. Kalau dalam logika matematika itu ini hubungannya searah. Jika maka itu searah. Searah itu maksudnya apa? Gini, AB itu habis membagi C, tapi nah AB itu habis membagi C, maka A itu habis membagi C dan B habis membagi C. Tapi kalau misalkan ada kasus gini, A habis membagi C, B habis membagi C, apakah artinya perkalian bilangan tersebut bakal habis membagi C? Nah, itu belum tentu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan arahnya ke sini, jika ini, maka ini, oke itu benar. Tapi kalau misalkan jika yang ini, maka yang ini, itu belum tentu benar gitu. Ingat ya, jika maka itu cuma berlaku searah gitu. Searah tuh maksudnya sebab sebabnya tuh yang awal, akibatnya yang akhir gitu. Nggak bisa dibalik sebab akibatnya. Kalau yang bisa dibalik itu disebutnya apa ya? Aku lupa. Pokoknya nanti itu tuh boleh dibalik gitu. Kayak misalkan contohnya gini. 4 dibagi 2. Oh, nggak perlu ini. Coba nih. A itu sama dengan gimana ya? A per R itu sama dengan 2 gitu. Jika dan hanya jika A sama dengan 2 dikali R gitu. Nah ini boleh nih. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan sebabnya itu yang ini, itu bakal mengakibatkan yang ini. Dan sebaliknya kalau misalkan kita mau menjadikan yang ini yang sebab, berarti ini akibat. Nah itu boleh juga gitu. Kalau yang ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Kalau ini boleh nih, gitu. Oke, kita lanjut nomor 2. Sifat apa lagi nih? Oke, gini sifatnya. Jika A itu habis membagi B dan B habis membagi C, maka nah si A itu sorry, bukan. Di sini A. Nah, jika A itu habis membagi suatu bilangan, dua bilangan yang berbeda, maka si A itu bakal bisa habis membagi baik penjumlahan kedua bilangan tersebut atau pengurangan kedua bilangan tersebut gitu. Gitu ya. Atau aku kasih mutlak sih harusnya sih. Kalau di buku nggak ada mutlaknya. Harusnya ada mutlaknya. Aduh, susah lagi dihapusnya. Oke, A itu habis membagi mutlak dari B, C gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Masih aman? Oke, Agit aman. Yang lain gimana? Oke, Gafe juga udah aman. Oke, kalau aman juga. Marda gimana Marda? Aman, Kak. Aman. Oke, kita lanjut lagi kalau misalnya gitu. Oke, di sini ada contoh soal nih. Ini masih contoh soal ya. Tapi aku mau kalian ngerjain dulu deh, cobain. Contoh soal 3. Contoh 3. Jika 3 itu habis membagi A tambah 4B. Tunjukkan
bahwa 3 itu habis membagi 10A tambah B. Coba kira-kira gimana nih penyelesaian dari ini? Coba ya dicoret-coret dulu kertasnya. Aku kasih waktu 3 menit deh. Ingatnya kalian coba gimana caranya supaya bisa mendapatkan bentuk yang mirip gitu. Dari yang bentuk yang udah dari bentuk-bentuk ini kalian coba ubah-ubah gitu. Makanya kalian kan udah belajar manipulasi aljabar gitu kan supaya kalian bisa mengubah bentuk-bentuk di materi-materi yang kayak sekarang gitu. Itu makanya aljabar itu ditaruh di bab yang paling awal. Oke, masih ada waktu 1,5 menit lagi ya. Oke, maksimal ini waktunya. Kalian harus coba coret-coret cepat gitu. Oke, udah ada yang selesai. Halo, gimana? Udah ada yang selesai belum nih? Agit gimana Agit? Udah selesai Agit?
Belum Kak. GKV udah. Oh, belum. GKV belum. Kalau aku udah lah. Belum, Kak. Oke. Marda udah, Marda. Belum juga Kak. Oke, belum semua. Kalau gitu kita bahas coba ya. Nah, itu gini ya. Yang namanya soal itu butuh pembiasaan gitu kan. Ini soalnya sebenarnya kategorinya mudah gitu. Kalau misalkan kalian udah sering ngerjain soal kayak gini, itu tuh ini nih soalnya termasuk kategori yang mudah gitu. Cuman karena kalian masih jarang ngerjain, ya kan, jarang ngerjain soal-soal yang begini, jadinya kelihatannya susah gitu. Makanya aku mau kalian itu nanti di sisa-sisa hari yang sebentar lagi ini, kalian fokus latihan mandiri gitu. Harusnya dibolehin buat ini kan, apa namanya, dispen kan ya. Nanti ada dispen kan. Dikasih tau belum sama Bu Tani ya? Bakal ada dispen. Iya, Seminggu full itu. iya seminggu full. Seminggu full. Oke. Ya bagus kalau misalkan dikasih diskon seminggu full. Ya walaupun kalian nanti bakal nyusul tugas seminggu 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 itu gitu. Tapi ya udah kalian fokus dulu pikirannya ke lomba yang deket banget ini gitu ya. Dan ya tadi kalian harus bener-bener latihan soal gitu. Kalau cuman apa ya, kalian ngandelin dari materi dari aku doang itu nggak bakal cukup gitu. Kalau aku waktu itu ya fokusnya itu latihan mandiri dibanding apa, liatin materi dari orang gitu, liatin penjelasan dari orang. Nah aku lebih suka buat trial and error sendiri gitu kan, supaya kayak lebih berkesan aja kalau misalkan trial and error sendiri gitu. Walaupun ya itu cara yang nggak terlalu efektif ya, karena kita tuh harus nyimbangin gitu. Kita punya pengetahuan dulu di awal dan kita nanti udah bisa nerapin pengetahuan itu di pas latihan soal gitu kan. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan kalian pada masih belum bisa gitu. Oke, coba kita lihat. Di sini tuh kita harus membuat ada bentuk yang kayak gini. Oke, bentuk yang kayak gini kita buat dari bentuk yang kayak gini gitu. Oke, coba ya. 10A ditambah B itu sama dengan berapa sih? Nah, gini ya. Kita itu harus mengubah supaya 10A-nya itu, 10A tambah B itu ada suatu bentuk yang kelihatannya, oh ini bentuknya ada kayak gininya nih. Ada bentuk yang begini. Kenapa? Karena kalau bentuk yang begini, oh berarti kan bisa dibagi tiga. Atau mungkin ada eh, bentuk yang kayak gini, tiga dikali sesuatu gitu. Kenapa? Karena gini kan, tiga kali sesuatu itu bakal habis dibagi tiga gitu kan. Iya kan? Oke, jadi kalau misalkan gitu, 10A plus B itu kita ubah dulu bentuknya di sini. Jadi jadi apa nih? Coba em, supaya oke, kita yang pertama coba adain bentuk yang ini. Jadinya A plus 4B. Oke, terus ini baru A doang nih. Kita harus tambahin berapa? 9A gitu kan. 9A. Ini 4B masih. Sementara di sini itu harus B doang. Berarti harus dikurangin berapa? 3B. Oke, 3B. Nah, kelihatan ya bentuknya ya? Udah kelihatan nih. A ditambah 4B. Yang satunya lagi ditambah. Nah, ini kan. Lihat, di sini ada kelipatan 3 nih. 9 sama 3 itu kelipatan 3 gitu kan. Kita keluarin 3. Di sini 3A. Min B gitu kan. Oke, kelihatan kan, berarti eh 3 itu habis membagi A tambah 4B
ditambah 3 kali 3A min B. Nah, itu habis gitu. Dan ini terbukti. Gitu ya. Sampai sini aman nggak? Nah, kelihatan kan kalau misalkan kalian udah biasa ngerjain bentuk yang kayak gini, itu kayak, oh, berarti bentuk yang ini harus ada bentuk yang kayak gininya gitu. Berarti nanti caranya itu kayak mundur gitu. Bisa mundur, bisa maju. Nah, kalau ini caranya itu cara maju. Kenapa? Karena kita ada bentuk ini ya dulu, terus kita mikirin suatu bentuk lain supaya menghasilkan yang ini gitu kan. Itu cara berpikir maju. Ada juga cara yang berpikir mundur. Jadi kita harus mengubah bentuk ini jadi ada ini. Oh, yang ini mundur. Kalau maju kita harus mengubah bentuk ini jadi ada ininya gitu kan. Ya agak bingung sih kalau misalkan kayak gini kelihatannya bentuk maju mundur ya. Tapi pokoknya gitu, ada alur yang maju, ada alur yang mundur gitu. Nah, kalian bebas mau gunanya mana. Pokoknya kalian bisa menunjukkan gitu. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyain dulu? Gak ada. Kalau ini tuh cukup menunjukkan doang kan ya Kak ya? Ya, menunjukkan doang. Tapi menunjukkan itu kan orang-orang juga harus paham gitu kan. Kita itu menunjukkan kepada juri gitu kan. Bukan menunjukkan ke apa ya, orang peramal gitu. Kita nggak menunjukkan ke peramal gitu. Kita menunjukkan ke juri dan juri itu butuh suatu apa ya, langkah-langkah yang jelas gitu. Jadi juri juga harus mengerti gitu. Langkah-langkah kalian tuh gimana. Makanya kalian harus terbiasa buat bikin coret-coretan yang orang lain tuh mengerti gitu. Nggak masalah tuh saya jelek itu nggak masalah. Tapi kayak orang lain bisa ngelihat kalau misalkan, nah gini contohnya nih. Oke, ini tuh kan bentuk yang awal gitu kan. Berarti habis dibagi. Sementara ini bentuknya itu ada 3 kalinya gitu kan. Oke, berarti otomatis keduanya itu habis gitu kan. Berarti pas dibagi 3, oh ya udah habis semua gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain. Bagus. Lanjut. Kak mau nanya, Kak. Ya, halo. Itu kan kalau yang apa sisi kanannya itu kan yang plus 3 dikali 3 amin B-nya itu kan Ya, eh, ada angka tiganya. iya. Jadi kan bakal habis dibagi 3. Mm-mm. Kalau yang A plus 4B-nya itu kenapa bisa habis dibagi 3 juga, Kak? Oke. Nah, kita lihat lagi ke syarat yang awal nih. Jika 3 itu habis membagi A plus 4B gitu kan. Ini yang awal nih. Tuh, Oh, gitu ya. Jadi bentuk ini tuh sama kayak yang ini. Lah kok sama? Yang kita mau, ya kita kan mau gitu. Mau mengubah supaya bentuk 10A plus B itu ada bentuk yang ininya gitu kan. Kenapa? Karena, oh ya bentuk kayak gini tuh pasti habis dibagi 3. Karena syaratnya kan udah ada gitu. Nih, di sini udah keterangan soal itu udah ada gitu kan. Gitu ya. iya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ya, Gave, ini udah setengah 10 ya. Barangkali udah mau live. Nanti bisa lihat rekamannya aja. Oh, iya Kak. Oke, tapi jangan lupa ya dilihat ya. Ditonton nanti. Iya Kak, Aku makasih bakal Kak. share playlistnya juga nanti malam ini. Oke, kita lanjut lagi kalau misalkan nggak ada pertanyaan. Oke, di sini kita bakal masuk ke
keterbagian oleh angka-angka gitu. Keterbagian. Angka tertentu. Oke. Nah, gini contohnya. Pertama, keterbagian oleh 2, 4, dan 8. Oke, gini. Nah, langkah berpikirnya tuh kalau di buku ya, gini. Misal diketahui nih, kalau misalkan 10 itu kan 2 kalinya 5 gitu kan. Terus 100 itu 2 kali 5 pangkat 2 gitu kan. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 gitu. Terus 1000. 1000 itu berarti 2 kali 5 pangkat 3 gitu. Atau bisa ditulis 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 gitu kan. Oke, kita lihat lagi di sini. Berarti 10 itu 2 kali 5. 100 itu 4 kali 25. Terus 1000 itu 8 dikali 125 gitu kan. Nah, dari angka-angka ini kita bisa tahu kalau misalkan, misalkan satu angka yang terakhir itu habis dibagi 2, berarti suatu bilang itu habis dibagi 2 gitu. Kalau misalkan dua angka terakhirnya habis dibagi 4 atau habis dibagi 25, ya udah bilang itu habis dibagi 4 atau 25 gitu. Nah, terus yang terakhir, suatu bilangan ini 3 angka terakhirnya habis dibagi 8, ya udah bilangan tersebut habis dibagi 8 gitu. Atau habis dibagi 125 gitu. Contohnya misalkan ada suatu bilangan bentuknya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. Habis dibagi 2 nggak? Iya, Kenapa? Habis dibagi 2. karena belakangnya genap. Oke, belakangnya habis dibagi 2 gitu. Iya. Ya kan? Oke, terus bilangan ini habis dibagi 4 nggak? Jangan sampai cara manual ya. Kalian bagi dulu semuanya. Jangan gitu ya. Coba aja lihat dua angka terakhirnya. Habis dibagi 2 nggak tuh? 92. Habis dibagi 4 nggak? 92 tuh. 92 tuh ya habis dibagi 2. Habis dibagi 4. Habis dibagi 4 nah. Iya. Oke. Ya udah. Berarti bilangan ini habis dibagi 4. Oke, terus habis dibagi 8 nggak nih bilangan ini? Enggak. Enggak, masih nyisa. Ya masih Bisa. nyisa. Oke, Bisa berarti 4. bilangan. Ya kan cara ngeceknya itu 3 terakhir gitu kan. Kalau misalkan bilangan 8 gitu ya. Oke, konsepnya gampang ya gitu. Gitu aja. Hmm, oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, aku kasih terangan di sini. Satu angka terakhir habis dibagi 2. 2 angka terakhir
habis dibagi 4, dan yang ini 3 angka terakhir habis dibagi 8 gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi. Keterbagian oleh 3, 9, sama 11. Oke, pertama 9 dulu deh. Kayak misalkan kita punya suatu angka nih. Angkanya tuh A. Kalau digit-digitnya itu kayak gini. AN, terus AN min 1. Kalian masih takut ya kalau lihat bilangan kayak gini. AN min 2. Apa simbol kayak gini. Itu tuh nandain kalau misalkan itu tuh suatu bilangan dan masing-masing itu digit-digitnya gitu. Ini bukan perkalian ya, ini digit. Jadi contohnya yang tadi. Oh, udah aku hapus. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan bilangan 12.345 kan. Berarti A5-nya itu 1, A4-nya 2, A3-nya itu 3, A5-nya 4, A5, kenapa udah lagi? A2 ya. Terus, oh ini harusnya A0, A0, A1, A2, A3, ini A4 gitu ya. A0 itu menandakan satuan, A1 menandakan puluhan, A2 ratusan, dan seterusnya gitu ya. Oke, gitu. Dan jadi kalau misalkan kita punya suatu bilangan A yang kalau ditulis digit-digitnya kayak gini, nah A itu habis dibagi 9 tuh ketika apa sih? Ketika eh, A habis habis dibagi 9 saat penjumlahan seluruh bukan digit ya, seluruh angka penyusunnya habis dibagi 9. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan ternyata A itu kita jumlah ini AN tambah AN min 1 tambah AN min 2 dan seterusnya sampai tambah A1 tambah A0 gitu kan. Nah, ternyata itu menghasilkan misalkan berapa ya? Misalkan menghasilkan 13.000 berapa ya? Misalkan 13.500 gitu. 13.600. Ternyata pas jumlahnya 13.600 gitu. Berarti coba dicek 13.600 itu habis dibagi 9 nggak tuh? Oh, kita lihat lagi 13.600 bisa dapat 9 nggak? Coba em, 19 dan kalian coba ya operasi sendiri gitu. Oh, ternyata habis dibagi 9 berarti oh ya udah A itu habis dibagi 9 gitu. Contoh sederhananya gini. 81 81 8 tambah 1 9 gitu kan. 9 habis dibagi 9. Oh iya jelas. Oke, terus berapa lagi nih? 909 habis dibagi 9 nggak? Halo, habis dibagi 9 nggak nih? Iya. Oke, iya Habis. kan ya? 9, 9, 18. Oke. 18, oh habis dibagi 9 gitu kan. Gitu, 9 gampang ya. Konsepnya 9. Oke, berarti akibatnya ya. Akibatnya, oke. Karena, lihat ya, 3 itu kan faktor dari 9 gitu ya. Iya kan? Nah, saat suatu bilangan A
habis dibagi 9 dengan cara apa? Dengan cara tadi yang semua angka penyusunnya dijumlahkan ternyata habis dibagi 9. Nah, ternyata berarti kalau A itu dibagi 3 itu habis. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya kita coba aja jumlahkan semua kayak yang tadi. Kayak yang tadi kita jumlahkan terus dibagi sama 3 gitu. Dan kalau misalkan habis dibagi 3 berarti oh iya benar berarti A-nya habis dibagi 3 gitu kan. A habis dibagi 3 saat AN tambah AN min 1 ditambah seterusnya sampai ditambah A0 habis dibagi 3 gitu kan. Nah, kenapa berlaku kayak gini? Karena 3-nya itu adalah faktor dari 9 gitu. Gitu ya. Contohnya misalkan 81. Jangan 81 lagi deh. Berapa ya? Misalkan 15. 15 habis dibagi 3 enggak nih? Habis enggak? Habis. Habis ya. Habis. 1 tambah 5, oh 6 gitu kan. 6 habis dibagi 3, oh jelas 6 habis dibagi 3. Nah, 15 itu kalau misalkan kalian lihat, 15 itu 45 per 3 gitu kan. Sementara 45 itu habis dibagi 9 gitu. Habis dibagi 9 gitu kan. Jadi, em, apa ya, 9 sama 3 itu masih ada hubungannya. Masih ada hubungan gitu. Tapi, suatu bilangan yang habis dibagi 9 itu pasti habis dibagi 3. Tapi nggak sebaliknya, nggak berlaku sebaliknya. 15 itu kan nggak habis dibagi 9 kan. Nah gitu. Jadi nggak berlaku sebaliknya gitu. Habis dibagi 3. Ya habis dibagi 9. Gitu ya. Kenapa? Karena angka-angkanya itu 9 lebih besar gitu daripada 3. Nanti jadinya kalian lihat lagi hukumnya. Hukum nih sifat-sifat keterbagian yang nomor 1 tuh. Jadi tulisannya jika 3 kali 3 itu habis membagi C, maka ya udah 3 habis membagi C dan 3 habis membagi C gitu kan. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Jika 3 membagi C dan 3 membagi C berarti 9 membagi C. Oh nggak berlaku itu. Gitu ya. Hmm. Ingat ada sifat eh aku lupa namanya apa ya itu. Dari nanti. Gampang pokoknya oh implikasi. Implikasi. Jadi ada disebut implikasi, ada yang disebut biimplikasi gitu. Nah, kali ini disebutnya implikasi. Aduh, coba implikasi. Implikasi itu cuman satu arah. Kak, ya udah maka sebab akibat gitu nggak bisa sebab ditukar jadi akibat, akibat ditukar jadi sebab itu nggak bisa. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba lagi yang 11. Nah, yang 11 itu kalau di buku rumit nih. Rumitnya kenapa? Karena di sini tuh caranya cukup panjang, panjang dan melelahkan gitu kan. Tapi coba kita breakdown cara di buku. Oh, enggak. Yang nomor yang 11 itu masih gampang. Jadi kalau 11 itu misalkan ada A sama dengan yang tadi ya. AN dikali AN min 1 dikali C
diketik dan seterusnya dikali. Bukan dikali. Ini bentuk satu kesatuan ini tuh ya. Satu kesatuan. Maksudnya ini tuh bukan bentuk yang dioperasikan gitu. Bukan dikali atau di apapun, diapa-apain gitu. Ini tuh satu kesatuan gitu. Nah, berarti A ini tuh habis dibagi 11 saat. Nah, saat AN dikurangin AN min 1 ditambah AN min 2 dikurangi dan seterusnya sampai dikurangi lagi sama A1 terus ditambah sama A0 gitu kan. Itu habis dibagi 11. Jadi selang-seling gitu. Penyebelahannya selang-seling. Contohnya gini, 1, 2, 1. Itu tuh bisa ditulisin jadinya 1 tambah, bukan 1 tambah. 1 dikurangi 2 ditambah 1 gitu kan. Jadinya berapa nih? 0 kan. 0 habis dibagi 11 nggak? Oh ya jelas habis gitu kan. Gitu ya. 0 habis dibagi 11. 0 habis dibagi 11. Maka 1, 2, 1 habis dibagi 11. Gitu ya. Oke, ini buat yang keterbagian oleh 3, 9, sama 11. Yang gampang-gampang ini. 3, 9, 11. Cuman kalian kalau misalkan perlu buktinya ya. Perlu bukti kenapa suatu penjumlahan angka-angka dari suatu bilangan itu kenapa pas dijumlahin itu habis dibagi 9 itu kenapa bilangan tersebut habis dibagi 9 juga itu ada pembuktiannya. Pembuktiannya itu cukup panjang. Kalian nanti bisa baca sendiri aja di halaman 100. Itu sebenarnya pembuktiannya bisa kalian pahamin sih manual. Jadi itu gini pembuktian. Cuman aku sedikit aja deh nyinggung. Jadi tuh A-nya misalkan tadi kan udah diketahui kan. A itu AN min 1, AN min 2, dan seterusnya sampai A, A1, A0 gitu. Nah, di sini kita ibaratkan dulu. Kita pecah semua, bukan pecah ya sebenarnya. Kita pisahkan gitu semua angka-angka yang di sini. Kita pisahkan AN, kita pisahkan AN min 1, kita pisahkan AN min 2, dan seterusnya sampai kita pisahkan AN, A1 kita pisahkan juga anu. Tapi konsekuensinya apa? Lihat ya, AN terus AN min 1, AN min 2, A1, A0 itu derajatnya beda. Maksudnya apa? Maksudnya A0 itu berperan sebagai satuan, A1 sebagai puluhan, AN min 2 berperan sebagai nggak tahu, pokoknya pasti meningkat-meningkat terus gitu, ratusan, ribuan, jutaan mungkin, triliunan mungkin itu bisa jadi gitu kan. Tapi kita coba tulis di sini ya tuh sebagai dikali. Ingat kalau misalkan di sini puluhan ya. Puluhan itu kali 10 berarti kan. Ya masih ingat ya. Oke, kalau satuan itu sebenarnya kali 10 tapi 10-nya pangkat 0 gitu. Oke, lihat nggak polanya di sini? Ini 10 pangkat 1. Ini 10 pangkat 0, ini 10 pangkat 1 berarti di sini 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat
Halo? 10 pangkat berapa nih? 2. Pangkat 2 atau pangkat N-2? N-2 ya. Dua. Jangan sampai ketinggalan ya. Terus berarti di sininya pangkat berapa nih? 10-nya. N-1. Oke, N-1. Yang di sini 10 pangkat N gitu kan. Iya. Oke. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, kalian coba, karena kita ingin membuktikannya 10 itu, kita ingin membuktikan A-nya itu habis dibagi 9, berarti 10-nya kita ubah jadi ada 9-nya. Ya udah 9 per 1 gitu kan. Pangkat N dikali A pangkat AN tambah 9 per 1. N pangkat min 1 kali AN min 1 dan seterusnya. Aduh, aku nulis sampai bosan. Tambah 10 A1 tambah 10 pangkat 0 A0 gitu. Oh, maaf ini 10 lagi. Ya, 9 ya, 9 per 1. 9 per 1 A1 ditambah kita tulisnya A0 aja deh di sini ya. Karena udah nggak ngaruh gitu kan. Oke, nah kita terus mau ngapain lagi di sini idenya? Kita harus memecah. Ini kan, ini masih dalam bentuk pangkat gitu. Pangkat itu kita harus menjabarkan berarti. Ingat nggak cara menjabarkan suatu bilangan berpangkat n gitu? Contoh misalkan ada A plus B pangkat n. Berapa jadinya nih? Kalian tulisnya gimana nih? A pangkat n gini ditambah B pangkat N. nanti terakhir supaya kelihatannya urut nih. B pangkat n kita taruh N, terakhir. N-AB. AB kali N gitu. AB N. gimana? Yang benar gimana? N-AB. AB N plus B pangkat 2. Gitu. B pangkat 2. Aduh. Udah. Eh, B pangkat N. Nah iya. kita taruh di sininya n dulu ya. Iya. N dikali Dikali A, sama B. B. B atau oh ya B ya. Iya. B pangkat N min 1 gitu kan. Hmm. Terus em, ditambah lagi. Oh bentar. Salah nih. Ini kan A-nya pangkat N. Terus berarti B-nya itu berpangkat 0 gitu kan harusnya. Terus ditambah N dikali A. Nah, A-nya itu N-nya pangkat pangkat dari A-nya itu berkurang 1 gitu. Terus pangkat B-nya bertambah 1 gitu kan. Ya kan ya? Terus habis itu nanti kalian mengikuti segitiga Pascal gitu. Segitiga Pascal tuh yang kayak gini ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 gitu kan. Jadi N yang di sini tuh yang ini nih. N. Tuh, tuh N gitu. Terus nanti ditambah N lagi. Nah, tapi si pangkat A-nya itu udah cuma 1. Berkurang terus kan sampai tersisa 1 doang. Sementara yang B-nya bertambah terus jadinya N-1 dan yang terbesar di sini dikali sama 1 gitu kan. Nih, lihat Pascal itu segitiga Pascal berawal dengan 1, berujung dengan 1 lagi gitu. 1 kali A pangkat 0 gitu kan dikali B pangkat N. Ini pangkat B-nya tertinggi gitu. Gitu ya.
Kalian dihafal juga ya ini. Paham kan konsep segitiga Pascal? Kalian tinggal jumlahin aja gitu. Paham belum yang segitiga Pascal ini? Aman ya? Jadi Sama kalian gimana, Agit? perpangkatan 11 kan itu ya. Gimana? Halo? Perpangkatan 11 kan itu Kak ya. Yang ini. Segitiga Pascal. Oh, segitiga Pascal itu belum tentu berpangkat 11. Itu juga bisa kok dipakai ke pangkat 2, pangkat 1 itu boleh. Contoh, misalkan, ini saat pangkatnya 0, bentuknya kayak gini. Saat pangkatnya 1, bentuknya gini. Saat pangkatnya 2, atau biasanya persamaan kuadrat. Bukan persamaan kuadrat, bentuk kuadrat. Nah, bentuknya kayak gini, 1, 2, 1. Contohnya gimana? Contoh, A plus B kuadrat gitu kan. Kalian pecahnya jadi kayak gimana? A pangkat A 2, pangkat kuadrat ya kan, plus ditambah 2AB 2AB, plus C ditambah, kuadrat. oke, B kuadrat. Lihat nih, 1, 2, 1 gitu kan. Kelihatan ya? Gitu. Kalau pangkatnya Ngerti. 3 gimana nih? Nggak tahu. Ayo coba gimana dong? Nih, lihat pangkat 3 nih. 1, 3, Aku 3, aja. 1. Gimana jadinya? A A pangkat pangkat 3 Ya. tambah 3, 3. A-nya A berkurang 1 pangkat pangkatnya. 2 2 dikali B B tambah tambah 3 3 AB kuadrat AB kuadrat. Oke, tambah. tambah B pangkat 3. Oke, sip gitu ya. Pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya itu mengikuti pola dari segitiga Pascal. Oh, kok bisa sih Pascal nemuin konsep segitiga gini? Aku nggak tahu sih itu kenapa. Nanti kalian coba Harus tahu. kan penasaran, bisa searching juga tuh. Aku udah lama nggak nyoba-nyoba searching sih. Nanti kalian coba ya, mumpung masih apa ya, eh vibes vibes terkejar, bentar lagi OSN gitu ya, OSK gitu. Nah, coba kalian bisa penasaran gitu, itu penuh apa ya, penuhin rasa penasaran kalian gitu ya. Nah, terus ini gimana jadinya? Ya kalian coba ya, nanti turunin sendiri gitu. Jadi nanti ini dipecahin, yang ini juga dijabarin juga, ini juga dijabarin, dan seterusnya. Ini nggak perlu jabarin ya, tapi coba 9 kali A1, terus A kali A1 gitu. Nah, itu gitu. Nanti kalian bisa melihat polanya, terus ternyata polanya itu em, punya kelipatan 9 gitu. Jadi nanti semuanya bisa dibagi sama 9 gitu. Oke, begitu ya. Eh, nanti pokoknya bilangan ini tuh ya, kalau dijabarin ya, semuanya itu punya angka 9 di depannya gitu. Semuanya itu punya angka 9 di depannya, kecuali ada sisa-sisaan gitu. Sisanya apa aja? Sisaannya itu AN ditambah AN-1 ditambah seterusnya sampai ditambah A1 tambah A0 gitu. Lah kok bisa nyisanya gini? Coba kalian lihat di sini. Ini 1 kali A1 kan? Oh, oke, nyisa A1. A0, oh ya udah A0 doang gitu kan. AN dapat dari mana? Lihat, di sini kan ada 1 ya. Di sini ada 1. Nah, itu 1 itu bakal mempengaruhi gitu. Jadi ada bentuk kayak gini. Nah, ini bentuknya kelipatan 9 yang di sini ya. Bentuk kelipatan 9. 9. Makanya si A itu, oh ya udah, ini kelipatan 9 habis dibagi 9 dong. Jadi sisanya gimana? Saat penjumlahan semua angka-angka dari si A itu habis dibagi 9. Nih, saat ini habis dibagi 9, maka
A itu habis dibagi 9 gitu. Gitu ya konsepnya. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian jabarin dulu deh. Jabarin dulu, tapi nggak usah dijabarin semuanya. Misalkan N 9 plus 1 pangkat N gitu kan. Kalian nggak mungkin kan jabarin semuanya, tapi nanti ada yang titik-titiknya gitu kan di tengahnya. Misalkan 9 pangkat N ditambah N kali 9 pangkat N min 1 kali 1. Dan seterusnya sampai titik-titik gitu kan tulisannya ditambah eh, berapa ya? N dikali 9 dikali 1 pangkat N gitu kan. Ditambah yang terakhir berapa berarti? Satunya pangkat N gitu kan. 9-nya pangkat 0 gitu. Jadinya 9 pangkat 0 kan 1 kan. 1 kali 1 pangkat N. 1 pangkat N tetap 1 kan. Dikali AN gitu kan nanti. Kan itu kan masih dalam kurung gitu. Nanti dikali sama AN. 1 dikali sama AN. Nah itu bakal menghasilkan AN gitu. Tuh yang krusial tuh yang terakhir gitu ternyata. Nih yang ini nih krusial tuh. Nih pas bentuknya yang ujungnya gini. Pas udah sampai ujung itu kan nanti 1 gitu kan. Gitu. Bukan ujung ding. Bener-bener ujung-ujung. Ya betul ujung. Ujung ya nanti. Pasti ujung itu semua angka nanti bakal menjadi 1 pangkat N gitu. Sementara 1 berpangkat apapun itu bakal tetap jadi 1. Ya udah. Nanti pas dalam kurungnya dilepas, satunya dikali sama semua ini nih. Kali ini, satu kali ini, satu kali seterusnya gitu kan. Terus satu juga kali ini gitu kan. Lihat kan di sini. Gitu. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Halo? Aman? Ya, on mic kalau misalkan aman. Ya, belum ada yang on mic nih. Aman nggak? Ayo, Marda, Salaf, Agit, aman nggak? Aman Kak. Udah Aman. ngantuk aja. Aman, oke. Marda aman, Marda. Halo, Marda. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaannya, kita lanjut lagi. Terakhir sini harusnya. Coba ya. Keterbagian 7, 13 sama 19. Nah, ini konsep yang menarik nih di sini tuh. Biasa kalau misalkan matematika itu tampilannya tuh diperibet gitu. Padahal mah gampang. Contoh di sini. Kita masuk ke keterbagian 7 dulu. Keter 7. Oke, keterbagian sama 7. Aku langsung masuk ke contoh soal aja. Apakah eh, bilangan berikut habis dibagi sama 7 atau enggak nih? 3, 1, 6, 4. Nah, caranya gimana? Caranya gini, kita lihat, kita pisahin dulu gitu. Pisahin 3 angka, ini pisahinnya kayak gini. Jadi ada satu angka yang misah gitu. Angka paling ujung kita pisah. Terus diapain? Terus gini, angka yang di depan dikurangin 2 kalinya angka di ujung. Ini berapa nih hasilnya? Halo, berapa? Yang mana Kak? Ini, yang ini nih. 316
min 2 kali 4. Berapa nih? Hmm, 308. 308. Oke. Kita pisah lagi nih. Satu angka kan ujung. Oke, 308. Berarti 30 dikurangi 2 kali dari 8. Berapa nih? 14. Oke, 14. Oke, kita lihat dulu. 14 habis dibagi 7 nggak? Habis. Habis. Berarti, oke. Kesimpulannya, 306, bukan 3164 itu habis dibagi 7. Gitu ya, simple banget kan padahal rumusnya. Tapi kalau misalkan di buku kalian lihat, nanti itu bakal pakai cara teoritis gitu. Dan apa ya, kalian harus belajar juga sih cara teoritis. Kenapa? Karena dengan melihat cara teoritis kalian tuh apa ya, bakal punya ide-ide yang aneh gitu lah. Kayak kenapa bisa kayak gini? Kenapa kita misahin satu angka terus angka yang di depannya itu harus dikurangin 2 kali dari si angka yang kita pisahin itu. Nah, kita bisa tahu alasannya tuh. Kalau di sini kan aku nggak jabarin alasannya gitu kan. Nah, coba nanti kalian bisa lihat sendiri gitu. Kenapa bisa kayak gini? Dan itu caranya panjang ya. Aku nggak terangin di sini karena itu bakal panjang banget gitu. Jadi nanti kalian coba explore sendiri kenapa bisa kayak gitu. Sama kayak yang cara tadi yang A itu habis dibagi 9 gitu. Itu kan panjang banget kan. Aku terangin. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri. Kenapa ini habis dibagi 7? Ada di halaman 101. Lihat halaman 101. Semoga bukunya sama ya. Edisinya sama semoga. Oke, sekarang udah yang habis dibagi 7. Nah, yang habis dibagi 13 yang sama yang habis dibagi 19 juga sama rumusnya kayak gitu. Kita pisahin gitu. Kita pisahin. Cuman beda sih. Kalau misalkan buat yang 13. Gini, kalau 13 wait. Sebentar ya. Oh, misalkan gini. Ada suatu bilangan. Ini keterbagian yang 13 ya. 13. Misalkan ya, di sini ada suatu bilangan. 4, 5, 3, 18. Nah, kita itu ubah dulu gitu. Kita pisahin dulu. Pisahnya gimana caranya? Kita pisahin 3 angka. 3 angka di belakang kita pisahin. Habis kita pisahin 3 angka di belakang. Nanti kita bisa mengurangkan 3 angka yang di belakang itu dengan angka yang di depannya gitu. Jadinya 318 dikurangi 45. Oh maaf ya, kita pisahkan 2 angka di depan gitu. Konsepnya 2 kali yang di depan, bukan 3 angka di belakang. 318 dikurangi 45. Berapa nih jadinya? 200? 70? 73. Oke, 273. Nah, habis kita gunakan rumus, habis kita pisahkan bilangan kayak tadi, kita gunakan rumus yang satunya lagi. Kita gunakan rumus
eh, kita pisahkan satu angka di belakang. Kenapa kita pisahkan satu angka di belakang? Karena di sini jumlah digitnya itu cuma 3 gitu. Kalau misalkan jumlah digitnya masih di atas 3, 4, 5, 6, kita harus mengurangkan dengan 2 angka di depan gitu. Oke, jadi 273 kita rumusnya itu gini. 27 ditambah 4 kalinya dari angka yang di belakang gitu. Berapa nih hasilnya? 30. 27 tambah 3. Oke, 39. 39 habis membagi 13 nggak? 13 habis membagi 39 nggak? Habis. Habis ya, kan 13 habis membagi 9. Maka 13 habis membagi 45, 3, 18 gitu. Oke. Gitu ya. Dan untuk yang bentuk ke-19, pembagian 19, di buku itu aku nggak temuin. Tapi nanti aku coba share deh kalau misalkan aku temu. Oh, oh gini ya. Bentuk 19 itu contohnya nggak ada sih. Tapi nanti kalian bisa juga bentuk 19 itu bedanya ini. Kalau misalkan yang tadi bentuk 7 keterbagian sama 7 itu kan dikurangin 2 kalinya gitu kan dari angka yang satu angka di belakang gitu. Kalau misalkan keterbagian sama 9, keter sama 9 itu nanti bentuknya gini. Kita harus membuat bentuknya jadi kayak gini. Jika AX habis dibagi 19, oh enggak, AX habis dibagi 19 jika A ditambah 2X habis dibagi 19. Nah gini ya, X itu A0 gitu, satuan gitu ya. Sementara A ini itu bukan angka tunggal. Maksudnya apa? A itu berupa AN, AN-1 dan seterusnya sampai A1 gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini itu AX itu ternyata puluhan, A yang di sini puluhan gitu. Kalian harus menyertakan nggak harus disertakan nol ya, tapi kalian tahu gitu kalau A itu puluhan gitu. Kalau misalkan di sini ratusan, ya udah ratusan gitu. Jadi A itu bukan angka tunggal gitu ya. Jangan salah paham. Di sini kalian ngira AX, oh berarti ada 2 angka. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Jadi A itu bukan angka tunggal gitu. Oke gitu konsepnya. Kalau yang tadi 7 itu kan AX-nya harus diubah kan. Ini AX ini A, ini X gitu ya. Berarti harus diubah jadi gimana? Jadi A min 2X gitu kan. Di sini A min 2X gitu kan. Ternyata A min 2X itu masih belum mendapatkan bentuk yang kecil gitu. Jadi kita harus membuat lagi kalau ini tuh, oh ini A aksen nih. Coba ini A X aksen juga nih. Aku tandain aksen kenapa? Karena supaya membedakan dari A sama X yang awal gitu ya. Dan di sini ini A aksen, di sininya 2 kalinya X aksen gitu kan. Oh ternyata hasilnya berapa? 14. Oh ya itu udah pasti harus dibagi 7 dong. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan 7 habis membagi 14, maka 7 habis membagi 3164. Kayak gitu ya. Oke, keterbagian sama 7, 13, 9 udah beres. Oh, bukan 9, 19, maaf. Oke, di sini kita keterbagian sama. Oke, di sini modulo yang belum dipelajari. Konsep modulo.
Nah, kita itu kan masih belum menyinggung keterbagian bilangan berpangkat gitu. Contohnya gimana? Nih, keterbagian bilangan berpangkat gitu kan. Oke, keterbagian bilangan berpangkat. Nah, di sini coba lihat. Misalkan kita punya soal, tentukan sisa jika 3 pangkat 19 dibagi 14 gitu. Apa yang ada di pikiran kalian gitu? Caranya gimana sih buat em, apa ya, kita bisa mencari tahu sisa dari 3 pangkat 19 dibagi 14? Itu gimana caranya kira-kira? Kita harus mencari 3 pangkat berapa sih yang nilainya itu mendekati 14 gitu kan. Apa ya? Bukan mendekati 14, tapi kita itu bisa mengotak-atik supaya 3 pangkat sekian itu ada 14-nya gitu. Maksudnya gimana? Coba kayak gini. 3 pangkat sekian, pangkat K misalkan sama dengan 14 dikali sesuatu gitu. Dikali K. Nah, ditambah sama sisa gitu. Gitu ya. Tapi sisanya kita buat jadi 1 atau plus minus 1 lah. Bukan 1. Plus minus 1. Jadi boleh plus 1 atau minus 1. Kenapa dibuat plus 1 atau minus 1? Supaya memudahkan perpangkatan gitu. Nah, contoh gini. Kita ubah 3 pangkat 19 jadi begini. Di 3 pangkat 19 itu kita ubah dulu nih. Kira-kira K-nya nih angka berapa nih? K yang ini. Angka? Oh, ini jangan K ya. Ini aku supaya nggak ambigu. Ini L. Jadinya 3 pangkat berapa nih? Yang paling kecil pangkat supaya plus minusnya 1. Pangkat berapa jadinya? 3 pangkat 4. 4 atau berapa nih? 3 ya. 27 Oh kan? iya, 27, Ya, 27. 7 kan? Hmm. Berarti K-nya berapa? Yang angka di depan 14 Dua. 2 kan? Hmm. Kali 14 dikurangi 1 gitu ya kan? Oke, berarti kita itu harus memecahkan bentar, mengubah pangkat 3 ini jadi bentuk kayak gini. 19 itu kita kalau dibagi 3 ya, hasilnya berapa? 19 dibagi 3 hasilnya 6. 6. Satu. Sisanya Satu. 1 gitu kan. Oke, kalau gitu berarti kita coba ubah ini tuh jadinya 3 pangkat 3 pangkatin 6 gitu kan, dikali sama 3 gitu. Sama dengan 3 pangkat 3-nya kita masukin. 2 kali 14 min 1 gitu. Pangkatin 6 dikali 3 gitu. Nah, pas udah dimasukin kayak gini ya, kita itu bisa mengetahui kalau misalkan nih ya, ini kan misalkan ini A, ini B ya, gitu.
Nah, kita itu bisa membagi, kita kan disuruh membagi 3 pangkat 19 kan. Kita udah punya bentuk kayak gini, 3 pangkat 19-nya udah kita ubah jadi kayak gini. Jadi kita coba ya, tulisannya tuh gini. Gimana ya? Tulisnya itu gini. 3 pangkat 19 kongruen dengan 3 pangkat 3 kali 6 plus 1 mod 14 kongruen juga dengan 3 pangkat 3 dipangkatin 6 dikali 3 mod 14. Oke, Modulo terus ya Kak ya. ya modulo. Terus 3 pangkat 3-nya kita masukin yang itu. 2 kali 14 min 1 Pangkat 6 berpangkat 6 kali 3. 3 mod 14 mod 14. Fungsi modulo kalian tuh apa ya, mungkin masih belum terbiasa gitu kan sama fungsi modulo. Cuman kalau misalkan kalian biasa, aku juga udah mulai nggak terbiasa lagi sih sebenarnya. Tapi gini konsepnya tuh, misalkan ya, 7 dibagi sama 3 itu menyisakan berapa nih? 1. 1 1. kan. Kalau ditulisin dalam bentuk modulo berarti 7 Mod 3. kongruen Enggak. dengan Oh, lupa. 3 mod 7. oh ya 3 mod 7 ya. 3 mod kebalik 7 mod 3. Oh. 7 mod 3 kongruen dengan 1 gitu. Itu nulisnya. Jadi maksudnya 7 pas dibagi 3 itu hasilnya 1 gitu. Atau bisa ditulisnya gini. 1 itu kongruen dengan 7 mod 3. Sementara kita di sini punya 3 pangkat 19 gitu kan. Berarti kita harus mengubah gimana caranya supaya bentuknya tuh cuman ada mod doang gitu. Angka mod angka gitu kan. Jadi kita harus nurunin lagi nih bentuk yang ininya. Oke, karena di sini kan modulonya dalam 14 gitu ya. Berarti yang ini nih ya, yang ini tuh habis gitu. Kenapa habis? Karena ini tuh perpangkatan dari kelipatan dari 14 gitu kan. Karena ini habis, jadi menyisakan min 1. Bisa tulisnya langsung kayak gini. Nah, makanya tandanya bukan sama dengan ya. Tandanya itu Pak ada 3 gitu kan garis-garisnya. Oke, terus di sini min 1 pangkat 6 itu 1 gitu kan. Ya udah, ini 1 berarti ini 3 mod 14 gitu. Berarti di akhirnya itu kan kita nulisnya gini kan, 3 pangkat 19 sama dengan 3 mod 14 gitu. Artinya apa berarti di sini? Sisa pembagian 3 pangkat 19 oleh 14 adalah 3 ya gitu.
konsepnya kayaknya beda sih daripada ini beda. Kalau yang ini kita tuh apa ya? Ini tuh sederhana gitu, bukan dalam perpangkatan gitu. Jadi penulisannya itu yang ini lebih kecil daripada yang angka-angka di sini. Sementara kalau perpangkatan itu kita pasti otomatis lebih besar gitu ya daripada sisa sama pembaginya. Ingat jadi yang di dalam modulo itu pembagi, pembagi, yang ini dibagi, yang ini hasil bagi gitu. Sisa, maaf. Sorry, aduh, susah dihapus lagi. Sebentar guys. Waduh, susah dihapus lagi. Bentar. Oke, hapus. Gitu ya. Ini dibagi. Ini itu hasil bagi. Oh maaf, hasil bagi lagi. Sisa ya. Nah kalian coba ya, biasa-biasa lagi penggunaan modulo. Aku juga udah lama nggak menggunakan modulo tuh. Jadi masih agak kaku lagi aku. Udah lama nggak gunain modulo ini. Nanti kalian coba ya latihan penggunaan modulo. Ada di halaman 103 sampai 100 berapa ini? 100 109. Nanti kalian coba kalau udah ngambil bukunya, kalian coba-cobain. Oke gitu buat perbagian dan satu materi lagi sih. Oke, materinya itu kita bilangan prima sama kuadrat. Ini sedikit lagi sih. Bentar lagi ya, kita masih ada waktu nih. Bentar lagi. Bilangan prima dan kuadrat. Oke, di sini bilangan prima dan kuadrat. Teoremanya itu kita biasanya sebutnya teorema Eratosthenes. Jadi nama orang yang mengemukakan teorema itu si Eratosthenes ini. Si beliau ini, Eratosthenes. Nah, beliau tuh gimana sih teori yang beliau cetuskan? Beliau tuh bilang gini, untuk setiap bilangan komposit N. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu bilangan yang bukan prima gitu. Selain bilangan prima itu disebutnya komposit. Contohnya misalkan dua itu kan komposit kan. Terus tiga komposit bukan? Komposit ya. Tiga itu prima ya. Terus empat komposit bukan? Prima bukan? Empat. Halo? Empat prima bukan Pak? Bukan. Bukan. Berarti kalau bukan bilangan prima berarti empat komposit gitu. Gitu aja gampangnya. Bilangan yang mempunyai lebih dari dua faktor gitu. Kalau bilang prima itu kan faktornya ada dua kan, bilangan itu sendiri sama satu kan. Kalau bilangan komposit itu punya lebih dari dua faktor. Contohnya empat itu kan punya faktor banyak kan. Empatnya iya, satunya iya, duanya juga bisa gitu kan. Gitu ya bilangan komposit. Jadi kita coba tulis lagi untuk setiap bilangan komposit. Aku tegasin di sini bukan prima. Komposit N ada bilangan
prima P sehingga P itu dapat membagi N dan P-nya itu kurang dari akar N gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita punya bilangan komposit 10 misalkan. Nah, kita lihat 10 itu prima bukan sih? Nah, Bukan. cara tahu 10 itu prima atau bukan, kata Eratosthenes itu, caranya kita lihat aja. Ada nggak sih kira-kira bilangan prima yang kurang dari akarnya si N? Akar 10 nih. Dan itu pas eh, pas membagi 10 itu, kita lihat habis atau enggak. Kalau habis, berarti 10-nya itu bukan prima. Tapi kalau ternyata enggak habis, oh ya udah itu prima gitu. Gitu, simple sih itu. Contoh 10 itu kan kita bisa tahu ada ini bilang primanya itu harus kurang dari akar N. Akar 10 berapa kira-kira? Kira-kira aja. 3, sekian gitu ya. Ya kan akar 10 itu 3, sekian gitu ya. Oke, berarti bilangan yang di bawah 3, sekian itu 2, 3 gitu kemungkinannya. Oke, coba 10 itu dibagi sama 2. Oh, 5. Ah, ya udah dapat langsung di sini. Ya kan berarti di sini kesimpulannya 10 bukan prima. Karena habis dibagi prima gitu. Oke, contoh lagi. 11 prima bukan nih? Prima bukan? Agit, halo, Bukan. Iya prima. 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 Oke, tapi caranya gimana? Kita harus sesuaiin sama teoremanya si Eratosthenes ini. Harus diakarin dulu kan? Kira-kira berapa nih? Kira-kira aja. 3, 3. sekian gitu ya. Hmm. Berarti ada bilangan yang di bawahnya 3, sekian tuh 2, 3 gitu kan. 4 nggak mungkin karena 3 akar 11 itu 3, nggak sampai 4 gitu. Oke, kita coba bagi dengan 2 atau 3. 11 dibagi 2. Berapa nih? 5,5. Oke, atau kalau tulisnya tuh 5 dikali 2 plus 1 gitu ya. Berarti Hmm. masih menghasilkan sisa gitu. Punya sisa. Oke, kita cobain lagi. 11 dibagi 3. Berapa nih? 3, 3 kali 3 plus 2 gitu ya. Oke, punya sisa lagi. Karena ini punya sisa, kesimpulannya apa? 11 prima gitu ya. Simpel kan teorinya? Cuman emang dibikinnya ribet aja kata-katanya. Untuk setiap bilangan komposit N ada bilangan prima P. Sehingga P dapat membagi N. Dan P kurang dari akar N gitu. Kesimpulannya apa di sini? Berarti saat P-nya itu kurang dari akar N dan P-nya bisa membagi N, apa kesimpulannya? N-nya itu komposit gitu ya. Gitu. Oke, gitu aja pertemuan buat malam hari ini. Kita akhiri. Oke, aku tutup share screen-nya. Oke, kita dokumentasi dulu. Oke, yang bisa on cam dulu ya. Agit, diganti dulu Agit. On cam. Ayo.
Oke, nggak apa-apa. 90 derajat vertikal nggak apa-apa. Marda bisa on cam nggak, Marda? Oke deh, kalau gitu kita langsung dokumentasi aja ya. Oke, siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke. Oke, berarti besok kalian udah mulai ini ya, mulai bimbingan lagi ya nanti sama Pak Herdi ya. Iya. Ya, aku mungkin ada sedikit nasihat aja gitu. Kan nanti kan kalian bakal dibimbing sama Pak Herdi ya. Sementara Pak Herdi itu guru yang super sibuk gitu kan. Jadi kalian harus mandiri gitu pokoknya. Jangan terlalu mengandalkan pembimbing atau pelatih gitu ya. Jadi em, kemenangan kalian itu ditentukan oleh seberapa kerasnya kalian latihan mandiri sama berdoa gitu kan. Gitu. Jadi nggak tergantung sama pelatih atau pembina gitu. Karena eh, kami sebagai pelatih atau pembina itu nggak bisa bener-bener intens membimbing kalian gitu. Gitu aja paling. Jadi kalian harus bisa rajin-rajin latihan mandiri walaupun waktunya tinggal seminggu lagi. Dan tetap jaga kesehatan. Ya jangan lupa istirahat. Habis ini kalau kalian harus istirahat gitu. Kalau misalkan bisa, harus bisa ini istirahat langsung ya. Kalau misalkan mau lanjut latihan soal, mending nanti aja pas bangun, pas sebelum pas sebelum subuh mungkin, pas sahur gitu. Aduh ini kader nih kader. Kayak gitu aja ya paling. Makasih banyak buat kalian udah bisa hadir buat malam ini. Walaupun mungkin ngantuk-ngantuk, nahan ngantuk kan. Ya, thank you. Udah semangat buat kalian besok dan seminggu full karantina ya. Aduh, Agit, kader Agit. Dibayar berapa Agit? Parah. 200.000 Kak. 200.000 mah kecil. Ya udah gitu aja ya buat malam ini. Makasih banyak. Aku akhirin di sini. Thank you Kak.